Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Baiklah Ibu, perkenalkan nama saya Nafi Kurnia Putri, mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Sebelumnya, apakah benar dengan Ibu Yufniwati? Iya, benar. Baiklah Ibu, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita ketemu lagi ya Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan edukasi tentang cara yang bisa dilakukan untuk mengontrol tekanan darah dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Iya. Pertemuan ini akan memakan waktu kurang lebih selama 15 menit. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya, bersedia. Baiklah Ibu. Pertama saya ingin menanyakan dulu kepada Ibu, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu penyakit hipertensi, Ibu? Sudah. Apa itu Ibu penyakit hipertensi? Tensi yang tinggi. Ya Ibu, benar sekali Ibu. Hipertensi atau biasa kita sebut dengan penyakit tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah kita berada di atas normal. Normalnya tekanan darah itu adalah di mana keadaan sistoliknya di bawah 130 dan diastoliknya berada di bawah 85. Sesuai dengan hasil pemeriksaan kemarin, tekanan darah Ibu yaitu 150/100. Itu adalah berada di derajat hipertensi 1 atau disebut juga dengan hipertensi ringan. Apa sih yang menyebabkan Ibu mengalami hipertensi tersebut? Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hipertensi Ibu. Yang pertama ada faktor yang tidak bisa dikontrol dan faktor yang bisa dikontrol. Baiklah, kita bahas faktor yang tidak bisa dikontrol dulu ya Bu. Faktor yang tidak bisa dikontrol yang pertama adalah genetik. Orang dengan riwayat penyakit keturunan hipertensi itu cenderung lebih beresiko terkena penyakit hipertensi. Ibu mengatakan jika orang tua perempuan Ibu juga memiliki riwayat penyakit hipertensi ya Bu. Karena itu Ibu lebih beresiko terkena penyakit hipertensi. Faktor yang kedua adalah umur. Orang dengan umur di atas 60 tahun itu cenderung lebih beresiko terkena penyakit hipertensi Ibu dibandingkan orang dengan usia di bawah 60 tahun. Faktor yang ketiga adalah jenis kelamin. Laki-laki itu cenderung lebih berisiko terkena penyakit hipertensi dibandingkan dengan wanita. Yang selanjutnya adalah faktor yang bisa dikontrol. Yang pertama ada itu kegemukan atau obesitas. Orang dengan berat badan berlebih itu cenderung lebih berisiko terkena penyakit hipertensi Ibu dibandingkan orang dengan berat badan normal. Faktor yang kedua adalah nutrisi. Orang yang sering mengkonsumsi makanan dengan garam berlebih, lemak berlebih, dan kolesterol berlebih itu cenderung lebih berisiko terkena penyakit hipertensi. Ibu mengatakan bahwa Ibu sering mengkonsumsi makanan dengan kadar garam berlebih dan berkolesterol berlebih seperti gulai dan rendang ya Bu. Iya. Ibu harus mengurangi mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu mulai sekarang Bu. Iya. Karena itu adalah salah satu faktor pemicu penyebab terjadinya hipertensi. Faktor selanjutnya adalah merokok dan mengkonsumsi alkohol. Kita sama-sama ketahui bahwa merokok dan mengkonsumsi alkohol itu tidak baik untuk kesehatan. Mengapa merokok bisa menyebabkan penyakit hipertensi? Karena kadar nikotin di dalam rokok itu menyebabkan pengapuran dalam dinding pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan hipertensi Ibu. Mengapa alkohol juga bisa menyebabkan terjadinya hipertensi? Alkohol yang dikonsumsi dalam jumlah berlebih itu bisa menjadi berisiko terkena hipertensi. Faktor selanjutnya adalah stres. Orang dengan banyak beban pikiran itu cenderung lebih beresiko terkena penyakit hipertensi Ibu. Karena itu kita harus memperbanyak refreshing untuk mengurangi beban pikiran. Faktor selanjutnya adalah kurang berolahraga. Jika kita kurang berolahraga, maka lemak dan racun di dalam tubuh kita akan tertumpuk di dalam tubuh dan tidak akan keluar. Karena itu kita harus membiasakan berolahraga secara rutin ya Bu. Ya. Baiklah Ibu, selanjutnya kita masuk kepada tanda dan gejala dari penyakit hipertensi. Seperti tanda dan gejala yang Ibu rasakan. Ibu mengatakan bahwa Ibu mengalami nyeri kepala yang seperti ditusuk-tusuk ya Bu. Ya. Nyeri kepala dan kepala terasa berat,
terus leher terasa kaku dan terasa berat ya Bu. Iya. Nah, itu adalah salah satu tanda dan gejala dari penyakit hipertensi Ibu. Nah, baiklah Ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang cara yang bisa kita lakukan untuk mengontrol tekanan darah supaya tidak terjadi hipertensi. Nah, caranya itu ada dua Ibu, dengan menerapkan pola hidup yang sehat dan pola makan yang sehat. Nah, bagaimana sih pola hidup yang sehat itu? Yang pertama adalah dengan rutin berolahraga. Nah, Ibu harus membiasakan berolahraga setiap pagi dan sore ya, Bu. Iya. Nah, yang kedua adalah dengan menjaga berat badan. Nah, Ibu harus melakukan diet dan tidak memakan makanan yang berlemak tinggi dan berkolesterol tinggi. Nah, untuk menjaga berat badan Ibu tetap normal ya, Bu. Iya. Yang ketiga adalah dengan mengelola stres. Orang dengan beban pikiran tinggi itu lebih beresiko terkena hipertensi tadi kan Bu. Karena itu Ibu harus menjaga supaya tidak stres Bu. Nah, yang keempat adalah dengan tidak merokok dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, baiklah Ibu, yang kedua adalah dengan menerapkan pola makan yang sehat. Nah, seperti apa sih pola makan yang sehat itu? Nah, yang pertama adalah dengan mengkonsumsi makanan yang rendah garam, rendah lemak, dan rendah kolesterol. Nah, Ibu harus menghindari makanan-makanan yang seperti ini ya, Bu. Iya. Nah, selanjutnya Ibu juga harus rajin dan rutin mengkonsumsi makanan dengan serat yang tinggi, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, gandum, atau kacang-kacangan. Nah, Ibu juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang berkhasiat untuk menurunkan dan menjaga tekanan darah, seperti buah mentimun atau ketumbar yang berkhasiat untuk menurunkan tekanan darah. Iya. Nah, Ibu juga sudah mendapatkan resep obat amlodipin kan Bu dari dokter. Nah, Ibu harus rutin minum obat dalam resepnya 1 kali sehari Bu. Tidak boleh putus ya Bu. Iya. Nah, Ibu juga harus menerapkan harus dan wajib Ibu untuk memakan makanan yang rendah garam, rendah lemak, dan rendah kolesterol. Nah, baiklah Ibu, mungkin sampai di sini saja edukasi saya hari ini. Nah, apakah Ibu ada pertanyaan atau sudah paham dengan penjelasan saya tadi Bu? Iya, paham. Nah, baiklah Ibu, karena Ibu sudah paham dengan penjelasan saya tadi, bisakah Ibu mengulangi sedikit tentang cara yang bisa kita lakukan untuk mengontrol tekanan darah Ibu? Ya, sudah. Apa itu Ibu, cara yang bisa kita lakukan untuk mengontrol tekanan darah Ibu? Dengan berolahraga dengan teratur. Ya, benar sekali Ibu. Nah. Terus Ibu? Terus mengurangi berat badan. Nah, ya Ibu, benar Ibu. Terus? Mengurangi garam yang rendah, yang berlebih. Nah, ya Ibu, benar sekali. Yang rendah kolesterol. Ya Ibu, benar sekali Ibu. Yang makanan yang bersantan. Makanan yang berlemak-lemak. Ya, benar sekali Ibu. Berarti Ibu sudah benar-benar paham tentang bagaimana cara mengontrol tekanan darah Ibu. Nah, karena itu Ibu juga harus tetap menerapkan bagaimana pola hidup yang sehat dan makanan yang sehat ini dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Dan jangan lupa untuk minum obatnya secara teratur ya Bu. Ya. Baiklah Ibu, kalau begitu sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini Bu. Saya terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya, kalau begitu saya permisi dulu Bu. Ya. Ya, terima kasih anak.